Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai untuk kebaktian Minggu Prapaskah kelima di tanggal 29 Maret 2020, saat teduh bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan memadamkan satu lilin Prapaskah dan juga akan mengungkapkan narasi situasi. Sambil saya melakukannya, Bapak Ibu Saudara bisa memuji Tuhan dengan nyanyian Semakin Gelap. Minggu ini disebut Judika, yang berarti berilah keadilan. Mazmur 43 ayat 1. Terang ilahi semakin redup, semakin sirna tenggelam dalam kegagalan kami untuk mengenal dan menerimamu di dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan kami. Namun kami mau kembali kepada Kristus, berjalan bersama dan menghayati penderitaannya. Mari sujud dan menyembah. Menyembah Dia seraya bersyukur atas setiap limpahan berkat-Nya. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi dari NKB 12, Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah 5 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini bertema pemulihan. Di mana dan bagaimana? Dengan nas pembimbing diambil dari Yeremia 30 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Kita memuji Tuhan dengan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan mengungkapkan litani Prapaskah. Bagaikan tulang-tulang yang berserakan di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami mati karena tidak mau mendengarkan suara sang terang ilahi. Bagaikan tulang-tulang yang mengering di lembah, begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Roh dan jiwa kami kering tanpa pengharapan. Bagaikan tulang-tulang kering yang berderak-derak, lalu bersatu dan hidup karena nubuat dan hembusan Roh Kudus. Begitulah keadaan kami saat ini ya Tuhan. Kami yang rindu belas kasih dan pemulihan-Mu. Mari kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus, dan kita mulai dengan pengakuan dosa pribadi dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, hari ini kami memeriksa diri kami dan mengaku bahwa kami masih hidup dalam dosa. Penyertaan-Mu selama ini belum membuat kami benar-benar hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Kasih-Mu menjadi begitu murah ketika kami berbuat jahat di hadapan Tuhan dan sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kuatkan tekad kami agar jalan derita yang akan Tuhan lalui sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dari PKJ 43.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Dalam surat Kolose 1 ayat 13 sampai dengan 14. Demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Kita memuji Tuhan. Lengkap Kidung Jemaat 15, kusiapkan hatiku Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan di minggu ini diambil dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Silakan Bapak Ibu Saudara menyiapkan terlebih dahulu Kitab Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu diri di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dalam kehidupan kami, Engkau selalu menyertai, memberikan kekuatan bagi kami. Terlebih firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan bersama menjadi sumber kekuatan bagi kami, untuk kami bisa menjalani hidup ini dengan berbagai macam kekhawatiran, ketakutan yang ada. Namun kami dimampukan untuk bisa menghadapinya. Untuk itu ya Tuhan, dalam keterbatasan kami, mohon kami ditolong melalui kuasa Roh Kudus agar kami bisa memahami firman Tuhan, menghayatinya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan melakukannya. Sehingga firman Tuhan itu berakar kuat dalam kehidupan kami dan kami menghasilkan buah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua.
Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi kali kedua kita melakukan kebaktian di rumah-rumah. Dengan kondisi bangsa Indonesia yang saat ini mendapatkan tantangan, tentunya ada kerinduan. Ada sebuah harapan bahwa bangsa Indonesia, dunia memerlukan pemulihan. Kita perlu dipulihkan dengan kondisi saat ini. Banyak yang terpapar virus corona, tidak sedikit juga yang meninggal dunia. Kita perlu pemulihan. Itu harapan kita semua. Bukan saja harapan bangsa Indonesia, tapi dunia mengharapkan pemulihan. Pemulihan kesehatan terkait dengan fisik,
Tentunya pemulihan agar terlepas dari virus corona, agar corona ini juga bisa berakhir. Pemulihan dari kecemasan, karena kondisi saat ini membuat kita cemas. Tak jarang ada yang juga stres, gitu ya. Mungkin tidak terpapar, gitu ya, tapi stres, gitu ya. Tekanan psikologis di sana ada. Belum lagi dengan kondisi seperti ini membutuhkan pemulihan ekonomi. Ketika masing-masing orang harus tinggal di rumah, praktis juga ada yang mata pencahariannya yang memang harus keluar dari rumah, begitu ya. Maka membutuhkan pemulihan secara ekonomi juga. Dan ini sesuatu hal yang dibutuhkan. Dan kita akan bertanya terus, gitu ya. Oh Tuhan, kapan kehidupan kami, kehidupan saya ini dipulihkan? Kapan Tuhan kami dibebaskan dari bahaya penyakit ini, gitu ya. Karena sudah banyak merenggut jiwa, gitu kan. Kami rindu dipulihkan, kami rindu dibebaskan dengan kondisi saat ini. Kami ingin kembali ke kehidupan yang lalu, sebelum masa pandemik ini terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi harapan. Kita sama-sama punya harapan akan pemulihan ini. Namun kita juga tentunya diingatkan melalui firman Tuhan. Kita dituntun melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan benar-benar dalami di dalam Yeskiel ini. Bagaimana pemulihan yang sebenarnya Tuhan kehendaki terlebih dahulu dialami oleh umat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagian dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14 ini berlatar belakang zaman kerajaan Babel, zaman pembuangan, ya. Sehingga kerajaan Yehuda ataupun Israel dibuang, ya, ke Babel, mendapatkan hukuman di sana. Dan Yeskiel dari pasal-pasal yang pertama juga mengungkapkan terkait dengan dosa-dosa Israel, ya. Jadi dalam kondisi masa sulit berhadapan dengan Babel, bahkan dalam pembuangan di awal-awal di situ Yeskiel mengungkapkan bahwa bangsa Israel masih mengandalkan raja-raja asing dibandingkan dengan pertolongan Tuhan. Jadi dalam kondisi seperti itu mereka lebih percaya pada raja-raja asing pada saat itu dari bangsa-bangsa lain, dan berharap bahwa hanya mereka lah, gitu ya, yang bisa menolong Israel dari Babel. Namun mereka juga mengabaikan Tuhan, gitu. Kemudian Yeskiel juga mengungkapkan adanya peribadatan kepada allah-allah lain dilakukan bangsa Israel. Dan Yeskiel juga mengungkapkan bebalnya hati bangsa Israel yang tidak mau kembali kepada Tuhan. Sehingga bangsa Israel dididik, gitu ya, dalam pembuangan untuk benar-benar menghayati kehadiran Allah yang sejati. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi menyampaikan dosa-dosa Israel, Yeskiel juga memberikan sebuah nubuatan. Yeskiel juga memberikan sebuah suara pengharapan bagi bangsa Israel, bahwa Tuhan juga akan memulihkan kondisi bangsa Israel. Bahwa Allah dalam kondisi bangsa Israel yang tidak setia, dalam kondisi bangsa Israel yang menderita, tetap Allah itu setia, gitu ya. Bahkan memberikan jalan untuk menggapai harapan, gitu ya. Bahkan membebaskan dari belenggu pembuangan pada saat itu. Nah, di sini pada bagian ini Allah memberikan penglihatan kepada Yeskiel tentang kebangkitan orang mati di sebuah lembah. Kalau kita lihat di awal, gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Yesiel mengungkapkan mendapatkan penglihatan, dia melihat tulang-tulang gitu ya. Di ayat yang kedua dia berkeliling ke lembah gitu ya. Kemudian dari situ Yeskiel diminta untuk bernubuat untuk tulang-tulang ini, agar tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali. Itu yang diperintahkan Allah kepada Yeskiel. Nubuatkanlah bahwa tulang-tulang kering ini, tulang belulang, tengkorak gitu ya, kering ini bisa hidup kembali gitu ya. Kemudian dilakukanlah gitu ya apa yang diperintahkan kepada Yeskiel. Kemudian di sini ketika itu dilakukan oleh Yeskiel, ternyata tulang-tulang ini berderak gitu ya. Tulang-tulang ini kedengaran suaranya gitu ya. Ya mungkin pertemuan antara tulang dengan tulang ini mungkin menimbulkan suara-suara gitu ya. Ada suaranya di sana di ayat ke-7 gitu ya. Suara berderak-derak dan tulang itu bertemu satu dengan yang lain. Ya, kalau kita imajinasikan ya mungkin agak sedikit menakutkan gitu ya. Tulang belulang tengkorak yang ada kemudian yang terpisah satu dengan yang lain kemudian bersatu gitu ya, sendiri gitu ya. Bersatu tulang-tulangnya itu, kemudian di situ ada uratnya, kemudian tumbuh dagingnya, ada kulitnya gitu ya, seperti itu. Dan memang pada saat itu belum bernafas gitu ya. Dan di situ dinubuatkanlah juga oleh Tuhan gitu ya. Di sini melalui Yeskiel, bernubuatlah kepada nafas hidup itu di ayat yang ke-9. Dan beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah dari 4 penjuru angin dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh supaya mereka hidup kembali. Dan mereka hidup. Mereka hidup gitu ya. Tulang-tulang kering itu hidup gitu ya. Namun apa yang sebenarnya mau disampaikan? Apakah maknanya ya memang benar hanya terkait dengan fisik begitu gitu ya, tulang-tulang yang sudah jadi tengkorak kemudian hidup lagi, atau ada hal lain yang sebenarnya mau diungkapkan oleh Allah melalui peristiwa ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini diungkapkan di ayat yang ke-11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Berarti tulang-tulang yang berserakan ini, tulang-tulang kering ini, itu penggambaran akan kehilangan harapan, gitu ya. Kehilangan sebuah semangat, putus asa gitu ya. Itu digambarkan sebagai tulang kering gitu ya. Jadi bangsa Israel ya tulang kering itu, tidak punya pengharapan, tidak punya semangat, tidak memiliki gairah hidup dalam kondisi penderitaan itu gitu ya. Dan di sini justru Allah dengan kondisi seperti itu menubuatkan bangsa Israel agar memiliki pengharapan dengan kehidupan kembali gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menitik beratkan pada pemulihan hati terlebih dahulu. Jadi ketika digambarkan bangsa Israel itu seperti tulang-tulang kering gitu ya. Allah juga mau menggambarkan, menitik beratkan pada pemulihan hati yang berpengharapan gitu ya. Jadi kembali berdaging, diberikan nafas hidup, mau menggambarkan Allah memberikan terlebih dahulu gitu ya, pemulihan dari hati. Pemulihan yang senantiasa punya hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Pemulihan hati yang kembali kepada Tuhan. Pemulihan hati yang senantiasa bertaut kepada Tuhan terlebih dahulu. Bahkan hati yang optimis bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Ini yang dilakukan ataupun yang Tuhan lakukan terlebih dahulu. Jadi tidak bicara terkait dengan hal yang fisik gitu ya. Namun pemulihan yang Tuhan kerjakan
Dimulai dengan pemulihan hati, di mana bangsa Israel juga diminta untuk senantiasa berpengharapan penuh kepada Tuhan. Memiliki semangat kepada Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemulihan dimulai dari hati itu berdampak pada pemulihan relasi. Di sini diungkapkan Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak, dan suara tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Selain itu, di ayat yang ke-10 di akhir juga diungkapkan, mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Jadi bicara pemulihan hati, Tuhan berkarya memulihkan melalui hati bangsa Israel per individu terlebih dahulu. Namun juga di situ juga ada pemulihan yang melibatkan relasi dengan sesama. Ketika diungkapkan bertemu satu dengan yang lain, menjadi sebuah tentara yang besar. Ini bicara tentang pemulihan relasi. Pemulihan relasi terkait dengan komunitas. Ya, diharapkan bahwa Israel sebuah bangsa sebagai sebuah komunitas, bahkan bangsa pilihan Allah, gitu ya. Diharapkan bisa saling mensupport satu dengan yang lain. Bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Bisa saling memberikan topangan kekuatan satu dengan yang lain. Ini yang Tuhan kerjakan. Ini yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Jadi tidak langsung bangsa Israel akan dibebaskan begitu ya dari Babel, pembuangan Babel gitu ya. Namun justru pembebasan dari pembuangan Babel itu dimulai dengan pemulihan hati yang kembali kepada Allah, yang bersemangat, dan juga pemulihan relasi di mana bangsa Israel bisa menjalin relasi yang baik satu dengan yang lain sebagai bangsa yang memuliakan Allah. Dimulai dengan saling mendukung, saling memberikan semangat, mengingatkan satu dengan yang lain. Ini yang tentunya kita harus hayati. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian firman Tuhan mengungkapkan bahwa pemulihan yang Tuhan sediakan itu merupakan janji Tuhan yang pasti. Namun karya Tuhan, pemulihan yang merupakan karya Tuhan dimulai. Ya, prosesnya dimulai dari pemulihan hati. Tuhan mengutamakan bagaimana pemulihan hati itu terjadi. Dipulihkan terlebih dahulu. Dari yang putus asa menjadi berpengharapan. Dari yang mungkin jauh daripada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Hati yang berpaut kepada Tuhan. Dan yang tadinya mungkin menjadikan Allah sebagai sosok yang keberapa begitu kan. Namun justru menjadikan Allah sebagai pusat dalam kehidupannya. Bahkan dalam menghadapi tantangan pergumulan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi saat ini, maka kita diingatkan bahwa Tuhan senantiasa memulihkan kondisi kita. Ketika kita pada saat ini menghadapi pandemi virus corona ini, sungguh kita pegang janji Tuhan, Tuhan memulihkan kita ke depan. Namun proses ini tentunya tidak bisa secara instan. Namun sungguh kita perlu menghayati bahwa kondisi saat ini pun Tuhan tetap bekerja memulihkan kita. Namun dimulai dari hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kita diajak untuk benar-benar tunduk kepada Allah. Kita diajak untuk benar-benar memiliki hati yang terpaut kepada Tuhan. Gitu ya. Di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Maka ini saatnya bagi kita untuk benar-benar menghayati Allah dalam kehidupan kita. Ini menjadi penting.
Dengan kondisi saat ini, mungkin kita dulu seringkali, waduh, berdoa nggak penting lah gitu ya. Kebaktian nggak penting lah begitu kan. Namun justru dalam kondisi saat ini, kita diajak untuk benar-benar memulihkan hati, untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Maka sungguh Dia yang akan memberikan pemulihan itu bagi kita. Dimulai dengan hati kita yang senantiasa penuh pengharapan akan masa depan. Senantiasa hati yang berpaut kepada Tuhan. Ini menjadi penting. Dan di situ Roh Kudus senantiasa bekerja untuk membentuk hati kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika di sini diungkapkan gitu ya, bahwa Rohku ke dalammu, aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, di ayat yang ke-14. Maka mari kita melihat hati kita. Kita melihat diri kita. Sudahkah kita benar-benar berpaut kepada Tuhan? Sudahkah kita benar-benar dipulihkan untuk kembali kepada Tuhan dan menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, bahwa pemulihan Allah juga berbicara terkait dengan pemulihan relasi dengan sesama manusia. Bicara terkait dengan kemanusiaan, gitu ya. Dimana ketika di sini diungkapkan bahwa mereka bertemu satu dengan yang lain menjadi sebuah tentara yang besar, gitu ya. Ini kan bicara kerjasama, gitu ya. Bicara saling mendukung, bicara saling menopang, saling peduli, saling memberikan diri untuk melakukan yang terbaik, berbela rasa, gitu ya, satu dengan yang lain. Ini menjadi penting Bapak Ibu Saudara, bicara terkait dengan pemulihan relasi manusia, kemanusiaan. Nah maka dalam kondisi kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sebagai bagian dari persekutuan, mari kita berpikir, bertindak bagaimana relasi saya dengan orang lain. Pemulihan dimulai dari situ. Untuk senantiasa hati kita juga dimampukan untuk memiliki pencerahan untuk menuntun kita bagaimana bertanya, gitu ya. Bagaimana relasi saya dengan orang lain, gitu ya. Kita diajak untuk berpikir, berkata, bertindak, gitu ya, yang tentunya berdampak bagi orang lain. Berdampak dalam kondisi saat ini terkait dengan kemanusiaan yang tentunya diperlukan. Ini menjadi penting dan diharapkan hidup kita jadi berkat bagi orang lain. Kalau memang kita pada saat ini menyelenggarakan kebaktian di rumah dan itu berdampak bagi relasi kita dengan sesama, bagi kemanusiaan, justru itulah yang Tuhan kehendaki. Ketika kita memikirkan bagaimana orang lain, ini menjadi penting. Dan disitulah justru pemulihan yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 14 menjadi penting untuk kita renungkan. Saya bacakan. Aku akan memberikan Rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Tadi saya sudah ungkapkan. Namun saya akan coba untuk dalami lagi di sini. Bahwa Bapak Ibu Saudara menghayati bahwa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu ada di dalam kita, penuntun kita. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang ada, dalam tantangan pergumulan yang ada, dalam kesulitan penderitaan yang ada, kadang kita tidak yakin kalau Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak yakin kalau Roh Kudus itu hadir, gitu ya. Sehingga dengan kondisi itu kita cenderung egois, ya. Cenderung kita mengandalkan akal pikiran kita sendiri. Maka di sini kita diajak untuk benar-benar meyakini kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita dalam kondisi apapun. Disitulah pemulihan Allah senantiasa berkarya. Baik dalam pergumulan, tantangan kehidupan, kekhawatiran, Roh Kudus itu tetap bekerja, gitu ya, di dalam diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini di rumah. Nah permasalahannya kan Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mengabaikannya.
Kita sering mendengar, justru kita cenderung lebih senang mendengar apa yang menjadi pikiran kita sendiri, egoistis gitu ya. Ya, bersikap egois gitu ya. Namun di sini kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai pusat iman kita, di mana Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan itu semua maka kita akan diberikan hikmat gitu ya. Kita diberikan kemampuan dalam menghayati dan berproses dalam pemulihan yang Tuhan janjikan, bahkan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bahkan kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi itu semua. Sebagai rekan sekerja Allah, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika di sini tema mengungkapkan pemulihan, di mana dan bagaimana. Kita yakini pemulihan itu tersedia dan telah atau sedang dikerjakan oleh Allah melalui Roh Kudus dalam hati kita. Maka kita diajak untuk senantiasa juga menghayati kehadiran Roh Kudus yang memulihkan hati kita, sehingga hidup kita berdampak dalam relasi kita bersama dengan yang lain, menjadi berkat bagi banyak orang, berdampak bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, melalui firman Tuhan kami diteguhkan bahwa sungguh Engkau menjanjikan pemulihan bagi kami. Namun karya pemulihan Tuhan dimulai dari hati kami. Di tengah-tengah harapan kami pada saat ini, sungguh kami meyakini karya pemulihan Tuhan sedang bekerja. Namun itu dimulai dari hati. Kami diingatkan untuk memulihkan hati kami, bahkan relasi kami terhadap yang lain, sehingga kehidupan kami tetap menjadi berkat, tetap optimis, tetap berpengharapan, dan tetap melakukan hal yang terbaik, karena Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar, kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Bapa, ketika kami ada bersama-sama sebagai bagian dari jemaat yang terus mengupayakan persekutuan, pelayanan dan kesaksian sebagai bentuk persembahan kami kepada Tuhan. Tuntun kami, ya Bapa, di tengah-tengah konteks dan zaman. Kiranya kami bisa senantiasa tetap mengupayakannya, dan tetap memperhatikan kondisi yang ada, situasi yang ada, sehingga gereja Tuhan tetap menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa, bagi keluarga-keluarga yang pada saat ini pun sedang bersama-sama dengan kami dipersatukan dalam kebaktian ini, dipersatukan melalui Roh Kudus yang berkarya. Walaupun kami berbeda tempat, Engkau yang memberkati keluarga demi keluarga. Engkau yang memberkati setiap orang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, perlindungan, penyertaan, berkat dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan melindungi
dari ancaman, dari kekhawatiran yang mereka rasakan. Tuhan yang memeluk erat mereka, sehingga mereka tetap menjadi berkat di tengah-tengah kondisi yang ada pada saat ini. Allah yang Maha Kasih, kami juga teringat saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit. Kami mau berdoa bagi Ibu Inti Komalasari, Bapak Agus Marbun, Ibu Angeline van de Per, Bapak Bambang Subogo, Ibu Carolina Nursijan, Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yosias Deta Tontos, Bapak Komarlin Namban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Ibu Eli A. Pringgo, Saudara Abi Daud, Bapak Sartono, Ibu Swari Dewi, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Surya Martin, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, Saudari Citra, anak dari Ibu Erniseno, dan mungkin saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Engkau yang menjamah dan memulihkan mereka dimanapun mereka berada. Engkau yang memberkati setiap upaya perawatan dan pengobatan yang mereka lakukan, sehingga mereka senantiasa dipulihkan dari sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Tuhan mendengar seruan dan kerinduan mereka. Namun kiranya juga Tuhan mengaruniakan hikmat bagi mereka, agar hidup mereka senantiasa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dalam setiap pekerjaan dan juga aktivitas yang mereka lakukan. Allah yang Maha Kasih, kami juga teringat untuk keluarga almarhum Bapak Yunus Pepe, di mana di minggu lalu engkau telah panggil pulang Bapak Yunus Pepe ke rumah Bapak di surga. Dan keluarga pada saat ini tentunya ada dalam kondisi duka cita kehilangan. Namun Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi mereka, sehingga duka cita akan senantiasa tergantikan dengan sukacita yang sungguh Tuhan berikan. Engkau juga memberkati dalam kelemahan fisik mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati dengan kesehatan. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang pada saat ini tetap mengupayakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan berbagai macam cara, terutama yang bersifat online ataupun kebaktian di rumah-rumah. Sungguh ya Bapa, kami meyakini bahwa Tuhan juga hadir di tengah-tengah kami. Maka kiranya kebaktian-kebaktian yang dilakukan ini walaupun di rumah-rumah memberikan penguatan, memberikan semangat, memberikan tuntunan untuk kami tetap berpengharapan dalam hidup dan melakukan yang terbaik demi kemanusiaan, demi memuliakan nama Tuhan. Tuntun kami ya Bapa. Begitu pula pemerintah, kepala negara, kepala daerah, tokoh-tokoh, karuniakan hikmat bagi mereka, sehingga mereka dimampukan untuk terus berupaya menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga virus corona ini cepat berlalu dan berakhir. Tuntun kami ya Bapa, berkati dan pulihkan kehidupan kami. Tuhan juga memberkati dokter, suster, para medik yang berjuang di rumah sakit untuk senantiasa menangani pasien-pasien corona. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang senantiasa hadir, memberikan kekuatan fisik bahkan psikologis bagi mereka, agar mereka dimampukan untuk menjalankan tugas panggilannya. Terima kasih ya Bapa. Dan pada kesempatan ini ada doa-doa yang kami tidak ungkapkan satu persatu, namun Tuhan memahami dan mengetahuinya. Dalam hati kami masing-masing, kami berserah diri ya Bapa.
sambil kami melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Dan seperti di minggu lalu, persembahan syukur bisa sementara waktu untuk disimpan di rumah atau dipersembahkan melalui rekening yang telah tersedia. Dan dalam memberikan persembahan syukur ini, kita ingat dalam firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 yang mengungkapkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah persembahan terkumpul, kita semua diundang untuk bangkit berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang kami nikmati sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa semua berkat yang kami terima itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Jikalau bukan Tuhan yang membukakan pintu rezeki bagi kami, maka sia-sialah segala usaha dan kerja keras kami. Untuk itu kami mengucap syukur seraya memohon kiranya Tuhan menerima persembahan kami ini sebagai tanda syukur kami atas kemurahan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh meyakini dan yakinlah bahwa Tuhan berkarya untuk memulihkan kehidupan kita. Itu dimulai dari pemulihan hati kita dan juga relasi kita terhadap sesama. Karena Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita, maka jadilah pelaku firman Tuhan yang setia. Kita memuji Tuhan dari NKB 188 tiap langkahku.
Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji kembali NKB 188 tiap langkahku. Kebaktian selesai, Bapak Ibu dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.